Abu Nawas, penasihat ekonomi yang selalu diandalkan raja. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang penasihat yang sangat terkenal, Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam memecahkan masalah, tetapi juga karena kepribadiannya yang cerdik dan humoris. Meskipun begitu, Abu Nawas memiliki sisi lain yang lebih dalam, yaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kerajaan. Suatu hari, raja mendengar bahwa perekonomian kerajaan sedang mengalami penurunan. Rakyat mulai merasakan kesulitan, dan para pedagang mengeluh tentang pengurangan perdagangan. Sang raja pun merasa khawatir, karena kemakmuran kerajaan bergantung pada kelancaran ekonomi. Tak ada yang lebih diandalkan selain penasihatnya yang paling bijaksana, Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas untuk membahas keadaan ekonomi tersebut. Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan agar perekonomian kerajaan kembali berkembang? Tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas, yang selalu tampak tenang dalam setiap situasi, berpikir sejenak. Yang mulia, masalah perekonomian ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, distribusi, dan kebijakan yang tepat. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Raja mendengarkan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, cobalah untuk memberi insentif kepada para pedagang dan petani. Buat kebijakan yang memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis mereka, dan lihatlah bagaimana perekonomian akan kembali pulih. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas tak hanya memberikan solusi yang biasa. Ia dikenal dengan cara-cara yang tak terduga dan penuh trik. Sebagai contoh, ia meminta agar kerajaan membuat pasar besar yang diisi dengan berbagai barang dari luar negeri. Namun, pasar tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar berjualan, melainkan untuk memberikan kesan adanya kemakmuran yang melimpah. Dengan begitu, para pedagang merasa tertarik dan datang ke pasar itu, bahkan jika mereka tidak membeli banyak. Pada saat yang sama, Abu Nawas menyarankan agar raja menggelar sebuah pesta besar yang meriah di istana. Namun, pesta ini bukan untuk menunjukkan kemewahan, melainkan untuk memperlihatkan solidaritas antara raja dan rakyatnya. Semua lapisan masyarakat diundang, dari bangsawan hingga rakyat biasa. Di tengah pesta itu, Abu Nawas mengingatkan raja bahwa kekayaan sejati terletak pada kebersamaan dan kerjasama. Dengan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bersama mereka dalam kesulitan, mereka akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk bekerja keras, kata Abu Nawas. Sementara itu, dengan cerdiknya, Abu Nawas juga mendorong agar pajak yang dikenakan kepada rakyat tidak terlalu memberatkan. Sebaliknya, ia mengusulkan pajak yang lebih ringan untuk para pedagang dan petani, dengan catatan mereka harus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dalam waktu singkat, perekonomian kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang mulai berdatangan, pasar pun ramai, dan para petani merasa lebih lega karena mereka dapat menjual hasil bumi mereka dengan harga yang lebih baik. Raja sangat terkesan dengan hasil yang dicapai Abu Nawas. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang luar biasa. Bagaimana engkau bisa berpikir begitu cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Yang mulia, semua ini hanya hasil dari memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Jika rakyat merasa dihargai dan diberdayakan, maka mereka akan bekerja keras untuk kemakmuran bersama. Kebijaksanaan Abu Nawas semakin diakui oleh banyak orang. Raja tidak hanya mengandalkannya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam banyak urusan kerajaan lainnya. Abu Nawas menjadi penasihat yang selalu diandalkan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dengan humor dan kecerdikannya, ia membawa banyak perubahan positif bagi kerajaan dan rakyatnya. Suatu hari, raja kembali menghadapi sebuah krisis. Kali ini bukan soal perekonomian, tetapi tentang kelangkaan air yang terjadi di kerajaan. Sungai yang biasa digunakan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari mulai surut, sementara musim kemarau yang panjang tak kunjung berakhir. Rakyat pun mulai kelaparan dan kebingungan. Keadaan ini memprihatinkan sang raja, karena tanpa air, tak ada lagi kehidupan yang dapat bertahan. Tanpa menunggu lama, sang raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kerajaan kita sedang dilanda masalah besar. Sungai-sungai mulai kering, dan musim kemarau tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan agar rakyat kita tidak kelaparan? Tanya raja dengan wajah cemas. Abu Nawas mendengarkan keluhan raja dengan seksama, namun seperti biasa, ia tidak langsung memberikan jawaban biasa. Ia berpikir sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya mengusulkan solusi yang mengejutkan.
Yang mulia, kita harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Kita perlu memperlihatkan bahwa kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, meskipun kenyataannya kita tidak memilikinya. Raja yang kebingungan memandang Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan, kita akan membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan solusi untuk krisis air ini, meskipun sebenarnya kita belum bisa menemukan sumber air yang cukup. Ciptakan sebuah sistem distribusi air yang terlihat efektif, meskipun sesungguhnya hanya memberikan sedikit air kepada setiap rumah tangga. Dengan wajah yang mulai terlihat serius, Abu Nawas melanjutkan, kita akan membangun saluran air yang tampaknya mengalir deras menuju kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Tapi, yang lebih penting, kita harus menyiapkan cerita yang menarik, agar rakyat percaya bahwa bantuan air ini datang dari sumber yang sangat berharga. Raja yang awalnya ragu mulai mengerti maksud Abu Nawas. Kau ingin kita membangun harapan di hati rakyat, meskipun tidak ada banyak air yang kita miliki. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, Yang Mulia. Jika kita bisa membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan jalan keluar, mereka akan merasa tenang dan mampu menghadapi kesulitan ini dengan kepala tegak. Dan dalam proses itu, kita juga harus memberikan mereka rasa memiliki, bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya penerima bantuan. Dengan strategi tersebut, Raja memerintahkan pembukaan saluran air dan distribusi yang tersembunyi, di mana sedikit air disalurkan untuk menciptakan kesan keberhasilan. Abu Nawas memimpin dengan penuh cerdik dalam merancang sistem distribusi yang rapi, memastikan bahwa setiap desa dan kota mendapatkan bagian yang tampaknya cukup banyak. Di setiap tempat yang disinggahi, Abu Nawas mengumpulkan rakyat dan memberikan pidato yang penuh semangat, menyatakan bahwa dengan kerjasama, masalah air akan segera teratasi. Namun, Abu Nawas juga menyarankan Raja untuk memberi insentif kepada para petani dan pedagang yang menjual air. Mereka harus merasa bahwa mereka turut berperan dalam solusi ini. Sebagai tambahan, Abu Nawas mengusulkan agar pemerintah memberikan sedikit subsidi bagi rakyat yang terpaksa membeli air dari pasar. Tindakan ini akan memberikan efek psikologis bahwa meskipun air sulit didapat, kerajaan tetap ada untuk mendukung rakyatnya. Tak lama setelah itu, meskipun air yang sebenarnya mengalir sangat terbatas, hasil dari pembagian yang terkoordinasi dengan baik membuat rakyat merasa ada sedikit harapan. Mereka melihat ada distribusi air yang berjalan, dan meskipun sedikit, mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun terjaga, dan ketenangan perlahan merasuk kembali ke hati mereka. Beberapa bulan kemudian, cuaca mulai berubah. Hujan turun dengan deras, mengisi kembali sungai-sungai yang sebelumnya kering. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap mempertahankan taktik yang telah ia jalankan. Air yang semula langka kini melimpah, dan rakyat melihat bahwa kerajaan mereka telah berhasil melewati masa sulit itu. Raja, yang sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, memanggilnya kembali ke istana. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang tak tertandingi. Bagaimana caramu melihat begitu jauh ke depan, selalu memiliki solusi untuk setiap masalah yang datang? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang Mulia, sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada kepercayaan rakyat. Jika mereka merasa diperhatikan, mereka akan mampu bertahan menghadapi apapun. Kadang, bukan solusi yang paling canggih yang dibutuhkan, tetapi keyakinan bahwa mereka sedang bergerak menuju harapan. Raja terdiam sejenak, menyadari bahwa tidak hanya kecerdikan Abu Nawas yang membuatnya menjadi penasihat terbaik, tetapi juga kemampuannya dalam melihat sisi manusiawi dari setiap masalah yang dihadapi. Dengan itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai penasihat ekonomi, tetapi juga sebagai seorang yang memahami kedalaman hati rakyat. Ketika musim hujan mulai berakhir dan kerajaan kembali memasuki musim panas, Abu Nawas menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Raja datang dengan masalah yang lebih kompleks, yang kali ini bukan hanya soal krisis sumber daya alam atau keuangan, tetapi masalah moral yang mengganggu kestabilan sosial. Keberagaman budaya dan agama yang ada di kerajaan mulai menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok. Meskipun sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan damai, kini perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan yang mengancam persatuan rakyat. Raja memanggil Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Abu Nawas, kerajaan kita sekarang menghadapi ketegangan yang serius. Rakyat kita, yang sebelumnya hidup damai, kini mulai terbagi. Mereka berbicara tentang perbedaan budaya dan agama. Bagaimana kita bisa memulihkan kedamaian di antara mereka?
Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenung sejenak sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tidak terduga. Yang mulia, masalah ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, tetapi soal rasa takut dan ketidakpastian. Rakyat takut akan kehilangan identitas mereka, takut akan perpecahan yang bisa merusak keharmonisan. Kita harus membuat mereka merasa bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Raja mendengarkan dengan serius, namun masih merasa ragu. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Apa solusi yang dapat menyatukan mereka? Abu Nawas kemudian memberi ide yang sederhana namun penuh makna. Kita akan menyelenggarakan sebuah festival besar yang merayakan keberagaman. Kita akan mengundang setiap kelompok untuk menunjukkan budaya mereka, berbagi cerita, makanan, dan tradisi mereka. Kita akan menciptakan sebuah suasana di mana setiap orang merasa bangga dengan warisan mereka, tetapi juga merasa terhubung dengan yang lain melalui perayaan bersama. Raja terkesan dengan ide tersebut, namun juga merasa sedikit khawatir. Tapi bagaimana jika ini justru memperburuk ketegangan yang ada? Jika perbedaan terlalu ditekankan, bukankah itu akan semakin membedakan kita satu sama lain? Abu Nawas tersenyum, justru dengan merayakan perbedaan, kita bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. Ini akan menjadi kesempatan bagi setiap kelompok untuk merasa dihargai, namun juga untuk melihat bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Raja, meskipun masih ragu, memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Festival besar itu pun diselenggarakan dengan meriah. Di setiap sudut kota, tenda-tenda berwarna-warni didirikan, masing-masing mewakili berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di kerajaan. Setiap kelompok memamerkan kebudayaan mereka melalui tarian, musik, pakaian, dan makanan khas. Rakyat datang dari seluruh penjuru kerajaan, mengunjungi stan yang berbeda, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang lebih mengejutkan, Abu Nawas juga meminta agar acara ini tidak hanya diisi dengan pertunjukan budaya, tetapi juga dengan sesi diskusi di mana pemimpin dari setiap kelompok bisa berbicara tentang nilai-nilai yang mereka pegang, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, diharapkan setiap kelompok bisa saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, daripada saling mencurigai. Hari pertama festival berjalan dengan penuh keceriaan. Rakyat tampak senang melihat keragaman yang ada, dan banyak yang merasa bangga dapat berbagi budaya mereka. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat para pemimpin kelompok berkumpul dalam sesi diskusi. Mereka mulai berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi, tentang perasaan ketakutan akan perubahan, dan tentang bagaimana mereka semua sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka memandang kehidupan dan harapan untuk masa depan. Abu Nawas, yang memimpin diskusi, dengan bijaksana menuntun percakapan agar tetap fokus pada hal-hal yang bisa menyatukan, bukan yang memisahkan. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, mereka semua adalah bagian dari satu kerajaan yang harus saling mendukung. Kita tidak akan pernah bisa menjadi satu jika kita terus-menerus melihat perbedaan kita. Tetapi jika kita fokus pada persamaan kita, pada nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai umat manusia, kita akan menemukan jalan menuju perdamaian. Hari demi hari, festival itu semakin memperlihatkan hasil yang positif. Ketegangan mulai mereda, dan semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, banyak yang mulai berteman dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, berbagi cerita, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Pada akhir festival, Raja merasa sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Rakyatnya, yang sebelumnya terpecah, kini kembali bersatu. Mereka merasa bahwa keberagaman mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan dan dihargai. Sang Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, engkau telah berhasil menyatukan rakyat kita. Tidak hanya dengan kecerdikanmu, tetapi juga dengan hatimu yang penuh kebijaksanaan. Apa yang engkau lakukan lebih dari sekadar merayakan budaya, engkau merayakan kemanusiaan. Terima kasih atas semua yang telah engkau lakukan untuk kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum lembut, Yang mulia, kekuatan sebuah kerajaan terletak pada bagaimana rakyatnya saling mendukung. Ketika kita merayakan perbedaan kita, kita sebenarnya sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar. Karena, pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Dengan kata-kata itu, Abu Nawas kembali menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada kecerdikan atau kemampuan untuk mengatasi masalah, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan hati dan pikiran rakyat demi mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama. Seiring berjalannya waktu, kerukunan yang terjalin di antara rakyat semakin menguat. Ketegangan yang sempat mengancam kestabilan kerajaan perlahan menghilang. Setiap kelompok, yang dulu merasa terasingkan, kini mulai berbagi kebanggaan terhadap identitas mereka dan merayakan keberagaman sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemisah. Abu Nawas, dengan segala kebijaksanaan dan kecerdikannya, tetap menjadi penasihat yang paling dihormati, bukan hanya oleh raja, tetapi juga oleh rakyatnya. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk berbicara. Abu Nawas, kata raja dengan penuh rasa hormat, kerajaan kita kini kembali aman dan damai. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan perekonomian juga mulai berkembang pesat. Aku merasa bahwa tanpa dirimu, semua ini tidak akan terjadi. Abu Nawas, yang selalu tampil dengan senyum bijak, hanya berkata dengan rendah hati, Yang mulia, segala yang baik datangnya dari Tuhan, dan rakyatlah yang membuat perubahan ini. Saya hanya berusaha memberikan sedikit petunjuk di jalan yang sudah mereka tentukan. Raja tersenyum, kau terlalu merendah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya penasihat, tapi guru bagi kami semua. Tidak hanya soal ekonomi atau krisis, tetapi tentang bagaimana kita seharusnya hidup bersama, saling menghargai dan mendukung. Aku ingin agar seluruh kerajaan mengingat jasa-jasamu. Abu Nawas kemudian berkata dengan penuh ketulusan, Yang mulia, harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan kedamaian yang kita bawa kepada sesama. Saya tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Cukup jika rakyat dan kerajaan ini tetap hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Meski begitu, raja merasa bahwa pengabdian Abu Nawas sudah sangat luar biasa, hingga ia memutuskan untuk memberikan sebuah penghargaan besar. Abu Nawas, yang dikenal sangat sederhana, menolak penghargaan yang bersifat materi. Yang mulia, ujarnya, saya hanya ingin satu hal, biarkan kerajaan ini selalu mengingat pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Itu sudah cukup bagi saya. Raja pun menyetujui permintaan tersebut dan memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kebijaksanaan yang akan mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas kepada generasi mendatang. Sekolah itu diberi nama, Sekolah Abu Nawas, sebagai simbol penghargaan atas ajaran-ajaran bijaknya. Seiring bertahun-tahun berlalu, kerajaan terus berkembang dengan damai, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas tetap mengakar dalam kehidupan rakyat. Nama Abu Nawas pun menjadi legenda, dikenang sebagai penasihat yang tidak hanya mengatasi krisis ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menyatukan hati rakyat dalam cinta dan rasa saling menghormati. Kisahnya tidak hanya dikenang dalam buku-buku sejarah, tetapi juga dalam setiap diskusi rakyat, dari pasar hingga istana. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kebijaksanaannya, tetap hidup dalam ingatan sebagai seorang yang bukan hanya pintar dalam menghadapi masalah, tetapi juga dalam menumbuhkan rasa persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Pada akhirnya, ia mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa kemakmuran sejati bukan hanya soal kekayaan duniawi, tetapi juga keharmonisan dan kedamaian yang ada dalam hati setiap individu. Tamat. Abu Nawas, penasihat ekonomi yang selalu diandalkan raja. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang penasihat yang sangat terkenal, Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam memecahkan masalah, tetapi juga karena kepribadiannya yang cerdik dan humoris. Meskipun begitu, Abu Nawas memiliki sisi lain yang lebih dalam, yaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kerajaan. Suatu hari, raja mendengar bahwa perekonomian kerajaan sedang mengalami penurunan. Rakyat mulai merasakan kesulitan, dan para pedagang mengeluh tentang pengurangan perdagangan. Sang raja pun merasa khawatir, karena kemakmuran kerajaan bergantung pada kelancaran ekonomi. Tak ada yang lebih diandalkan selain penasihatnya yang paling bijaksana, Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas untuk membahas keadaan ekonomi tersebut. Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan agar perekonomian kerajaan kembali berkembang? Tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas, yang selalu tampak tenang dalam setiap situasi, berpikir sejenak. Yang mulia, masalah perekonomian ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, distribusi, dan kebijakan yang tepat.
Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Raja mendengarkan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, cobalah untuk memberi insentif kepada para pedagang dan petani. Buat kebijakan yang memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis mereka, dan lihatlah bagaimana perekonomian akan kembali pulih. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas tak hanya memberikan solusi yang biasa. Ia dikenal dengan cara-cara yang tak terduga dan penuh trik. Sebagai contoh, ia meminta agar kerajaan membuat pasar besar yang diisi dengan berbagai barang dari luar negeri. Namun, pasar tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar berjualan, melainkan untuk memberikan kesan adanya kemakmuran yang melimpah. Dengan begitu, para pedagang merasa tertarik dan datang ke pasar itu, bahkan jika mereka tidak membeli banyak. Pada saat yang sama, Abu Nawas menyarankan agar raja menggelar sebuah pesta besar yang meriah di istana. Namun, pesta ini bukan untuk menunjukkan kemewahan, melainkan untuk memperlihatkan solidaritas antara raja dan rakyatnya. Semua lapisan masyarakat diundang, dari bangsawan hingga rakyat biasa. Di tengah pesta itu, Abu Nawas mengingatkan raja bahwa kekayaan sejati terletak pada kebersamaan dan kerjasama. Dengan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bersama mereka dalam kesulitan, mereka akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk bekerja keras, kata Abu Nawas. Sementara itu, dengan cerdiknya, Abu Nawas juga mendorong agar pajak yang dikenakan kepada rakyat tidak terlalu memberatkan. Sebaliknya, ia mengusulkan pajak yang lebih ringan untuk para pedagang dan petani, dengan catatan mereka harus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dalam waktu singkat, perekonomian kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang mulai berdatangan, pasar pun ramai, dan para petani merasa lebih lega karena mereka dapat menjual hasil bumi mereka dengan harga yang lebih baik. Raja sangat terkesan dengan hasil yang dicapai Abu Nawas. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang luar biasa. Bagaimana engkau bisa berpikir begitu cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Yang Mulia, semua ini hanya hasil dari memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Jika rakyat merasa dihargai dan diberdayakan, maka mereka akan bekerja keras untuk kemakmuran bersama. Kebijaksanaan Abu Nawas semakin diakui oleh banyak orang. Raja tidak hanya mengandalkannya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam banyak urusan kerajaan lainnya. Abu Nawas menjadi penasihat yang selalu diandalkan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dengan humor dan kecerdikannya, ia membawa banyak perubahan positif bagi kerajaan dan rakyatnya. Suatu hari, raja kembali menghadapi sebuah krisis. Kali ini bukan soal perekonomian, tetapi tentang kelangkaan air yang terjadi di kerajaan. Sungai yang biasa digunakan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari mulai surut, sementara musim kemarau yang panjang tak kunjung berakhir. Rakyat pun mulai kelaparan dan kebingungan. Keadaan ini memprihatinkan sang raja, karena tanpa air, tak ada lagi kehidupan yang dapat bertahan. Tanpa menunggu lama, sang raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kerajaan kita sedang dilanda masalah besar. Sungai-sungai mulai kering, dan musim kemarau tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan agar rakyat kita tidak kelaparan? Tanya raja dengan wajah cemas. Abu Nawas mendengarkan keluhan raja dengan seksama, namun seperti biasa, ia tidak langsung memberikan jawaban biasa. Ia berpikir sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya mengusulkan solusi yang mengejutkan. Yang Mulia, kita harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Kita perlu memperlihatkan bahwa kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, meskipun kenyataannya kita tidak memilikinya. Raja yang kebingungan memandang Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan, kita akan membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan solusi untuk krisis air ini, meskipun sebenarnya kita belum bisa menemukan sumber air yang cukup. Ciptakan sebuah sistem distribusi air yang terlihat efektif, meskipun sesungguhnya hanya memberikan sedikit air kepada setiap rumah tangga. Dengan wajah yang mulai terlihat serius, Abu Nawas melanjutkan, kita akan membangun saluran air yang tampaknya mengalir deras menuju kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Tapi, yang lebih penting, kita harus menyiapkan cerita yang menarik, agar rakyat percaya bahwa bantuan air ini datang dari sumber yang sangat berharga. Raja yang awalnya ragu mulai mengerti maksud Abu Nawas. Kau ingin kita membangun harapan di hati rakyat, meskipun tidak ada banyak air yang kita miliki. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, Yang Mulia.
Jika kita bisa membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan jalan keluar, mereka akan merasa tenang dan mampu menghadapi kesulitan ini dengan kepala tegak. Dan dalam proses itu, kita juga harus memberikan mereka rasa memiliki, bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya penerima bantuan. Dengan strategi tersebut, Raja memerintahkan pembukaan saluran air dan distribusi yang tersembunyi, di mana sedikit air disalurkan untuk menciptakan kesan keberhasilan. Abu Nawas memimpin dengan penuh cerdik dalam merancang sistem distribusi yang rapi, memastikan bahwa setiap desa dan kota mendapatkan bagian yang tampaknya cukup banyak. Di setiap tempat yang disinggahi, Abu Nawas mengumpulkan rakyat dan memberikan pidato yang penuh semangat, menyatakan bahwa dengan kerjasama, masalah air akan segera teratasi. Namun, Abu Nawas juga menyarankan raja untuk memberi insentif kepada para petani dan pedagang yang menjual air. Mereka harus merasa bahwa mereka turut berperan dalam solusi ini. Sebagai tambahan, Abu Nawas mengusulkan agar pemerintah memberikan sedikit subsidi bagi rakyat yang terpaksa membeli air dari pasar. Tindakan ini akan memberikan efek psikologis bahwa meskipun air sulit didapat, kerajaan tetap ada untuk mendukung rakyatnya. Tak lama setelah itu, meskipun air yang sebenarnya mengalir sangat terbatas, hasil dari pembagian yang terkoordinasi dengan baik membuat rakyat merasa ada sedikit harapan. Mereka melihat ada distribusi air yang berjalan, dan meskipun sedikit, mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun terjaga, dan ketenangan perlahan merasuk kembali ke hati mereka. Beberapa bulan kemudian, cuaca mulai berubah. Hujan turun dengan deras, mengisi kembali sungai-sungai yang sebelumnya kering. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap mempertahankan taktik yang telah ia jalankan. Air yang semula langka kini melimpah, dan rakyat melihat bahwa kerajaan mereka telah berhasil melewati masa sulit itu. Raja, yang sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, memanggilnya kembali ke istana. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang tak tertandingi. Bagaimana caramu melihat begitu jauh ke depan, selalu memiliki solusi untuk setiap masalah yang datang? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang mulia, sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada kepercayaan rakyat. Jika mereka merasa diperhatikan, mereka akan mampu bertahan menghadapi apapun. Kadang, bukan solusi yang paling canggih yang dibutuhkan, tetapi keyakinan bahwa mereka sedang bergerak menuju harapan. Raja terdiam sejenak, menyadari bahwa tidak hanya kecerdikan Abu Nawas yang membuatnya menjadi penasihat terbaik, tetapi juga kemampuannya dalam melihat sisi manusiawi dari setiap masalah yang dihadapi. Dengan itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai penasihat ekonomi, tetapi juga sebagai seorang yang memahami kedalaman hati rakyat. Ketika musim hujan mulai berakhir dan kerajaan kembali memasuki musim panas, Abu Nawas menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Raja datang dengan masalah yang lebih kompleks, yang kali ini bukan hanya soal krisis sumber daya alam atau keuangan, tetapi masalah moral yang mengganggu kestabilan sosial. Keberagaman budaya dan agama yang ada di kerajaan mulai menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok. Meskipun sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan damai, kini perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan yang mengancam persatuan rakyat. Raja memanggil Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Abu Nawas, kerajaan kita sekarang menghadapi ketegangan yang serius. Rakyat kita, yang sebelumnya hidup damai, kini mulai terbagi. Mereka berbicara tentang perbedaan budaya dan agama. Bagaimana kita bisa memulihkan kedamaian di antara mereka? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenung sejenak sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tidak terduga. Yang mulia, masalah ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, tetapi soal rasa takut dan ketidakpastian. Rakyat takut akan kehilangan identitas mereka, takut akan perpecahan yang bisa merusak keharmonisan. Kita harus membuat mereka merasa bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Raja mendengarkan dengan serius, namun masih merasa ragu. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Apa solusi yang dapat menyatukan mereka? Abu Nawas kemudian memberi ide yang sederhana namun penuh makna. Kita akan menyelenggarakan sebuah festival besar yang merayakan keberagaman. Kita akan mengundang setiap kelompok untuk menunjukkan budaya mereka, berbagi cerita, makanan, dan tradisi mereka. Kita akan menciptakan sebuah suasana di mana setiap orang merasa bangga dengan warisan mereka, tetapi juga merasa terhubung dengan yang lain melalui perayaan bersama. Raja terkesan dengan ide tersebut, namun juga merasa sedikit khawatir. Tapi bagaimana jika ini justru memperburuk ketegangan yang ada?
Jika perbedaan terlalu ditekankan, bukankah itu akan semakin membedakan kita satu sama lain? Abu Nawas tersenyum, justru dengan merayakan perbedaan, kita bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. Ini akan menjadi kesempatan bagi setiap kelompok untuk merasa dihargai, namun juga untuk melihat bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Raja, meskipun masih ragu, memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Festival besar itu pun diselenggarakan dengan meriah. Di setiap sudut kota, tenda-tenda berwarna-warni didirikan, masing-masing mewakili berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di kerajaan. Setiap kelompok memamerkan kebudayaan mereka melalui tarian, musik, pakaian, dan makanan khas. Rakyat datang dari seluruh penjuru kerajaan, mengunjungi stan yang berbeda, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang lebih mengejutkan, Abu Nawas juga meminta agar acara ini tidak hanya diisi dengan pertunjukan budaya, tetapi juga dengan sesi diskusi di mana pemimpin dari setiap kelompok bisa berbicara tentang nilai-nilai yang mereka pegang, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, diharapkan setiap kelompok bisa saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, daripada saling mencurigai. Hari pertama festival berjalan dengan penuh keceriaan. Rakyat tampak senang melihat keragaman yang ada, dan banyak yang merasa bangga dapat berbagi budaya mereka. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat para pemimpin kelompok berkumpul dalam sesi diskusi. Mereka mulai berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi, tentang perasaan ketakutan akan perubahan, dan tentang bagaimana mereka semua sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka memandang kehidupan dan harapan untuk masa depan. Abu Nawas, yang memimpin diskusi, dengan bijaksana menuntun percakapan agar tetap fokus pada hal-hal yang bisa menyatukan, bukan yang memisahkan. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, mereka semua adalah bagian dari satu kerajaan yang harus saling mendukung. Kita tidak akan pernah bisa menjadi satu jika kita terus-menerus melihat perbedaan kita. Tetapi jika kita fokus pada persamaan kita, pada nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai umat manusia, kita akan menemukan jalan menuju perdamaian. Hari demi hari, festival itu semakin memperlihatkan hasil yang positif. Ketegangan mulai mereda, dan semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, banyak yang mulai berteman dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, berbagi cerita, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Pada akhir festival, Raja merasa sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Rakyatnya, yang sebelumnya terpecah, kini kembali bersatu. Mereka merasa bahwa keberagaman mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan dan dihargai. Sang Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, engkau telah berhasil menyatukan rakyat kita. Tidak hanya dengan kecerdikanmu, tetapi juga dengan hatimu yang penuh kebijaksanaan. Apa yang engkau lakukan lebih dari sekadar merayakan budaya, engkau merayakan kemanusiaan. Terima kasih atas semua yang telah engkau lakukan untuk kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum lembut, yang mulia, kekuatan sebuah kerajaan terletak pada bagaimana rakyatnya saling mendukung. Ketika kita merayakan perbedaan kita, kita sebenarnya sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar. Karena, pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas kembali menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada kecerdikan atau kemampuan untuk mengatasi masalah, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan hati dan pikiran rakyat demi mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama. Seiring berjalannya waktu, kerukunan yang terjalin di antara rakyat semakin menguat. Ketegangan yang sempat mengancam kestabilan kerajaan perlahan menghilang. Setiap kelompok, yang dulu merasa terasingkan, kini mulai berbagi kebanggaan terhadap identitas mereka dan merayakan keberagaman sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemisah. Abu Nawas, dengan segala kebijaksanaan dan kecerdikannya, tetap menjadi penasihat yang paling dihormati, bukan hanya oleh raja, tetapi juga oleh rakyatnya. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk berbicara. Abu Nawas, kata raja dengan penuh rasa hormat, kerajaan kita kini kembali aman dan damai. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan perekonomian juga mulai berkembang pesat. Aku merasa bahwa tanpa dirimu, semua ini tidak akan terjadi. Abu Nawas, yang selalu tampil dengan senyum bijak, hanya berkata dengan rendah hati,
Yang Mulia, segala yang baik datangnya dari Tuhan, dan rakyatlah yang membuat perubahan ini. Saya hanya berusaha memberikan sedikit petunjuk di jalan yang sudah mereka tentukan." Raja tersenyum, "Kau terlalu merendah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya penasihat, tapi guru bagi kami semua. Tidak hanya soal ekonomi atau krisis, tetapi tentang bagaimana kita seharusnya hidup bersama, saling menghargai dan mendukung. Aku ingin agar seluruh kerajaan mengingat jasa-jasamu." Abu Nawas kemudian berkata dengan penuh ketulusan, "Yang Mulia, harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan kedamaian yang kita bawa kepada sesama. Saya tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Cukup jika rakyat dan kerajaan ini tetap hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan." Meski begitu, Raja merasa bahwa pengabdian Abu Nawas sudah sangat luar biasa, hingga ia memutuskan untuk memberikan sebuah penghargaan besar. Abu Nawas, yang dikenal sangat sederhana, menolak penghargaan yang bersifat materi. "Yang Mulia," ujarnya, "saya hanya ingin satu hal, biarkan kerajaan ini selalu mengingat pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Itu sudah cukup bagi saya." Raja pun menyetujui permintaan tersebut dan memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kebijaksanaan yang akan mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas kepada generasi mendatang. Sekolah itu diberi nama Sekolah Abu Nawas sebagai simbol penghargaan atas ajaran-ajaran bijaknya. Seiring bertahun-tahun berlalu, kerajaan terus berkembang dengan damai, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas tetap mengakar dalam kehidupan rakyat. Nama Abu Nawas pun menjadi legenda, dikenang sebagai penasihat yang tidak hanya mengatasi krisis ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menyatukan hati rakyat dalam cinta dan rasa saling menghormati. Kisahnya tidak hanya dikenang dalam buku-buku sejarah, tetapi juga dalam setiap diskusi rakyat, dari pasar hingga istana. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kebijaksanaannya, tetap hidup dalam ingatan sebagai seorang yang bukan hanya pintar dalam menghadapi masalah, tetapi juga dalam menumbuhkan rasa persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Pada akhirnya, ia mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa kemakmuran sejati bukan hanya soal kekayaan duniawi, tetapi juga keharmonisan dan kedamaian yang ada dalam hati setiap individu. Tamat. Abu Nawas, penasihat ekonomi yang selalu diandalkan raja. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang penasihat yang sangat terkenal, Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam memecahkan masalah, tetapi juga karena kepribadiannya yang cerdik dan humoris. Meskipun begitu, Abu Nawas memiliki sisi lain yang lebih dalam, yaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kerajaan. Suatu hari, raja mendengar bahwa perekonomian kerajaan sedang mengalami penurunan. Rakyat mulai merasakan kesulitan, dan para pedagang mengeluh tentang pengurangan perdagangan. Sang raja pun merasa khawatir, karena kemakmuran kerajaan bergantung pada kelancaran ekonomi. Tak ada yang lebih diandalkan selain penasihatnya yang paling bijaksana, Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas untuk membahas keadaan ekonomi tersebut. "Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan agar perekonomian kerajaan kembali berkembang?" tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas, yang selalu tampak tenang dalam setiap situasi, berpikir sejenak. "Yang Mulia, masalah perekonomian ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, distribusi, dan kebijakan yang tepat. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah." Raja mendengarkan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, "Cobalah untuk memberi insentif kepada para pedagang dan petani. Buat kebijakan yang memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis mereka, dan lihatlah bagaimana perekonomian akan kembali pulih." Namun, seperti biasanya, Abu Nawas tak hanya memberikan solusi yang biasa. Ia dikenal dengan cara-cara yang tak terduga dan penuh trik. Sebagai contoh, ia meminta agar kerajaan membuat pasar besar yang diisi dengan berbagai barang dari luar negeri. Namun, pasar tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar berjualan, melainkan untuk memberikan kesan adanya kemakmuran yang melimpah. Dengan begitu, para pedagang merasa tertarik dan datang ke pasar itu, bahkan jika mereka tidak membeli banyak. Pada saat yang sama, Abu Nawas menyarankan agar raja menggelar sebuah pesta besar yang meriah di istana. Namun, pesta ini bukan untuk menunjukkan kemewahan, melainkan untuk memperlihatkan solidaritas antara raja dan rakyatnya. Semua lapisan masyarakat diundang, dari bangsawan hingga rakyat biasa. Di tengah pesta itu, Abu Nawas mengingatkan raja bahwa kekayaan sejati terletak pada kebersamaan dan kerjasama.
Dengan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bersama mereka dalam kesulitan, mereka akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk bekerja keras, kata Abu Nawas. Sementara itu, dengan cerdiknya, Abu Nawas juga mendorong agar pajak yang dikenakan kepada rakyat tidak terlalu memberatkan. Sebaliknya, ia mengusulkan pajak yang lebih ringan untuk para pedagang dan petani, dengan catatan mereka harus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dalam waktu singkat, perekonomian kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang mulai berdatangan, pasar pun ramai, dan para petani merasa lebih lega karena mereka dapat menjual hasil bumi mereka dengan harga yang lebih baik. Raja sangat terkesan dengan hasil yang dicapai Abu Nawas. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang luar biasa. Bagaimana engkau bisa berpikir begitu cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Yang Mulia, semua ini hanya hasil dari memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Jika rakyat merasa dihargai dan diberdayakan, maka mereka akan bekerja keras untuk kemakmuran bersama. Kebijaksanaan Abu Nawas semakin diakui oleh banyak orang. Raja tidak hanya mengandalkannya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam banyak urusan kerajaan lainnya. Abu Nawas menjadi penasihat yang selalu diandalkan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dengan humor dan kecerdikannya, ia membawa banyak perubahan positif bagi kerajaan dan rakyatnya. Suatu hari, Raja kembali menghadapi sebuah krisis. Kali ini bukan soal perekonomian, tetapi tentang kelangkaan air yang terjadi di kerajaan. Sungai yang biasa digunakan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari mulai surut, sementara musim kemarau yang panjang tak kunjung berakhir. Rakyat pun mulai kelaparan dan kebingungan. Keadaan ini memprihatinkan sang raja, karena tanpa air, tak ada lagi kehidupan yang dapat bertahan. Tanpa menunggu lama, sang raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kerajaan kita sedang dilanda masalah besar. Sungai-sungai mulai kering, dan musim kemarau tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan agar rakyat kita tidak kelaparan? Tanya raja dengan wajah cemas. Abu Nawas mendengarkan keluhan raja dengan seksama, namun seperti biasa, ia tidak langsung memberikan jawaban biasa. Ia berpikir sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya mengusulkan solusi yang mengejutkan. Yang Mulia, kita harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Kita perlu memperlihatkan bahwa kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, meskipun kenyataannya kita tidak memilikinya. Raja yang kebingungan memandang Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan, kita akan membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan solusi untuk krisis air ini, meskipun sebenarnya kita belum bisa menemukan sumber air yang cukup. Ciptakan sebuah sistem distribusi air yang terlihat efektif, meskipun sesungguhnya hanya memberikan sedikit air kepada setiap rumah tangga. Dengan wajah yang mulai terlihat serius, Abu Nawas melanjutkan, kita akan membangun saluran air yang tampaknya mengalir deras menuju kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Tapi, yang lebih penting, kita harus menyiapkan cerita yang menarik, agar rakyat percaya bahwa bantuan air ini datang dari sumber yang sangat berharga. Raja yang awalnya ragu mulai mengerti maksud Abu Nawas. Kau ingin kita membangun harapan di hati rakyat, meskipun tidak ada banyak air yang kita miliki. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, Yang Mulia. Jika kita bisa membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan jalan keluar, mereka akan merasa tenang dan mampu menghadapi kesulitan ini dengan kepala tegak. Dan dalam proses itu, kita juga harus memberikan mereka rasa memiliki, bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya penerima bantuan. Dengan strategi tersebut, Raja memerintahkan pembukaan saluran air dan distribusi yang tersembunyi, di mana sedikit air disalurkan untuk menciptakan kesan keberhasilan. Abu Nawas memimpin dengan penuh cerdik dalam merancang sistem distribusi yang rapi, memastikan bahwa setiap desa dan kota mendapatkan bagian yang tampaknya cukup banyak. Di setiap tempat yang disinggahi, Abu Nawas mengumpulkan rakyat dan memberikan pidato yang penuh semangat, menyatakan bahwa dengan kerjasama, masalah air akan segera teratasi. Namun, Abu Nawas juga menyarankan raja untuk memberi insentif kepada para petani dan pedagang yang menjual air. Mereka harus merasa bahwa mereka turut berperan dalam solusi ini. Sebagai tambahan, Abu Nawas mengusulkan agar pemerintah memberikan sedikit subsidi bagi rakyat yang terpaksa membeli air dari pasar. Tindakan ini akan memberikan efek psikologis bahwa meskipun air sulit didapat, kerajaan tetap ada untuk mendukung rakyatnya.
Tak lama setelah itu, meskipun air yang sebenarnya mengalir sangat terbatas, hasil dari pembagian yang terkoordinasi dengan baik membuat rakyat merasa ada sedikit harapan. Mereka melihat ada distribusi air yang berjalan, dan meskipun sedikit, mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun terjaga, dan ketenangan perlahan merasuk kembali ke hati mereka. Beberapa bulan kemudian, cuaca mulai berubah. Hujan turun dengan deras, mengisi kembali sungai-sungai yang sebelumnya kering. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap mempertahankan taktik yang telah ia jalankan. Air yang semula langka kini melimpah, dan rakyat melihat bahwa kerajaan mereka telah berhasil melewati masa sulit itu. Raja, yang sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, memanggilnya kembali ke istana. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang tak tertandingi. Bagaimana caramu melihat begitu jauh ke depan, selalu memiliki solusi untuk setiap masalah yang datang? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang mulia, sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada kepercayaan rakyat. Jika mereka merasa diperhatikan, mereka akan mampu bertahan menghadapi apapun. Kadang, bukan solusi yang paling canggih yang dibutuhkan, tetapi keyakinan bahwa mereka sedang bergerak menuju harapan. Raja terdiam sejenak, menyadari bahwa tidak hanya kecerdikan Abu Nawas yang membuatnya menjadi penasihat terbaik, tetapi juga kemampuannya dalam melihat sisi manusiawi dari setiap masalah yang dihadapi. Dengan itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai penasihat ekonomi, tetapi juga sebagai seorang yang memahami kedalaman hati rakyat. Ketika musim hujan mulai berakhir dan kerajaan kembali memasuki musim panas, Abu Nawas menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Raja datang dengan masalah yang lebih kompleks, yang kali ini bukan hanya soal krisis sumber daya alam atau keuangan, tetapi masalah moral yang mengganggu kestabilan sosial. Keberagaman budaya dan agama yang ada di kerajaan mulai menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok. Meskipun sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan damai, kini perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan yang mengancam persatuan rakyat. Raja memanggil Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Abu Nawas, kerajaan kita sekarang menghadapi ketegangan yang serius. Rakyat kita, yang sebelumnya hidup damai, kini mulai terbagi. Mereka berbicara tentang perbedaan budaya dan agama. Bagaimana kita bisa memulihkan kedamaian di antara mereka? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenung sejenak sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tidak terduga. Yang mulia, masalah ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, tetapi soal rasa takut dan ketidakpastian. Rakyat takut akan kehilangan identitas mereka, takut akan perpecahan yang bisa merusak keharmonisan. Kita harus membuat mereka merasa bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Raja mendengarkan dengan serius, namun masih merasa ragu. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Apa solusi yang dapat menyatukan mereka? Abu Nawas kemudian memberi ide yang sederhana namun penuh makna. Kita akan menyelenggarakan sebuah festival besar yang merayakan keberagaman. Kita akan mengundang setiap kelompok untuk menunjukkan budaya mereka, berbagi cerita, makanan, dan tradisi mereka. Kita akan menciptakan sebuah suasana di mana setiap orang merasa bangga dengan warisan mereka, tetapi juga merasa terhubung dengan yang lain melalui perayaan bersama. Raja terkesan dengan ide tersebut, namun juga merasa sedikit khawatir. Tapi bagaimana jika ini justru memperburuk ketegangan yang ada? Jika perbedaan terlalu ditekankan, bukankah itu akan semakin membedakan kita satu sama lain? Abu Nawas tersenyum, justru dengan merayakan perbedaan, kita bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. Ini akan menjadi kesempatan bagi setiap kelompok untuk merasa dihargai, namun juga untuk melihat bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Raja, meskipun masih ragu, memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Festival besar itu pun diselenggarakan dengan meriah. Di setiap sudut kota, tenda-tenda berwarna-warni didirikan, masing-masing mewakili berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di kerajaan. Setiap kelompok memamerkan kebudayaan mereka melalui tarian, musik, pakaian, dan makanan khas. Rakyat datang dari seluruh penjuru kerajaan, mengunjungi stan yang berbeda, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang lebih mengejutkan, Abu Nawas juga meminta agar acara ini tidak hanya diisi dengan pertunjukan budaya, tetapi juga dengan sesi diskusi di mana pemimpin dari setiap kelompok bisa berbicara tentang nilai-nilai yang mereka pegang, serta tantangan yang mereka hadapi.
Dengan cara ini, diharapkan setiap kelompok bisa saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, daripada saling mencurigai. Hari pertama festival berjalan dengan penuh keceriaan. Rakyat tampak senang melihat keragaman yang ada, dan banyak yang merasa bangga dapat berbagi budaya mereka. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat para pemimpin kelompok berkumpul dalam sesi diskusi. Mereka mulai berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi, tentang perasaan ketakutan akan perubahan, dan tentang bagaimana mereka semua sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka memandang kehidupan dan harapan untuk masa depan. Abu Nawas, yang memimpin diskusi, dengan bijaksana menuntun percakapan agar tetap fokus pada hal-hal yang bisa menyatukan, bukan yang memisahkan. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, mereka semua adalah bagian dari satu kerajaan yang harus saling mendukung. Kita tidak akan pernah bisa menjadi satu jika kita terus-menerus melihat perbedaan kita. Tetapi jika kita fokus pada persamaan kita, pada nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai umat manusia, kita akan menemukan jalan menuju perdamaian. Hari demi hari, festival itu semakin memperlihatkan hasil yang positif. Ketegangan mulai mereda, dan semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan damai. Bahkan, banyak yang mulai berteman dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, berbagi cerita, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Pada akhir festival, Raja merasa sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Rakyatnya, yang sebelumnya terpecah, kini kembali bersatu. Mereka merasa bahwa keberagaman mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan dan dihargai. Sang Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, engkau telah berhasil menyatukan rakyat kita. Tidak hanya dengan kecerdikanmu, tetapi juga dengan hatimu yang penuh kebijaksanaan. Apa yang engkau lakukan lebih dari sekadar merayakan budaya, engkau merayakan kemanusiaan. Terima kasih atas semua yang telah engkau lakukan untuk kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum lembut, yang mulia, kekuatan sebuah kerajaan terletak pada bagaimana rakyatnya saling mendukung. Ketika kita merayakan perbedaan kita, kita sebenarnya sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar. Karena, pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas kembali menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada kecerdikan atau kemampuan untuk mengatasi masalah, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan hati dan pikiran rakyat demi mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama. Seiring berjalannya waktu, kerukunan yang terjalin di antara rakyat semakin menguat. Ketegangan yang sempat mengancam kestabilan kerajaan perlahan menghilang. Setiap kelompok, yang dulu merasa terasingkan, kini mulai berbagi kebanggaan terhadap identitas mereka dan merayakan keberagaman sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemisah. Abu Nawas, dengan segala kebijaksanaan dan kecerdikannya, tetap menjadi penasihat yang paling dihormati, bukan hanya oleh raja, tetapi juga oleh rakyatnya. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk berbicara. Abu Nawas, kata raja dengan penuh rasa hormat, kerajaan kita kini kembali aman dan damai. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan perekonomian juga mulai berkembang pesat. Aku merasa bahwa tanpa dirimu, semua ini tidak akan terjadi. Abu Nawas, yang selalu tampil dengan senyum bijak, hanya berkata dengan rendah hati, yang mulia, segala yang baik datangnya dari Tuhan, dan rakyatlah yang membuat perubahan ini. Saya hanya berusaha memberikan sedikit petunjuk di jalan yang sudah mereka tentukan. Raja tersenyum, kau terlalu merendah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya penasihat, tapi guru bagi kami semua. Tidak hanya soal ekonomi atau krisis, tetapi tentang bagaimana kita seharusnya hidup bersama, saling menghargai dan mendukung. Aku ingin agar seluruh kerajaan mengingat jasa-jasamu. Abu Nawas kemudian berkata dengan penuh ketulusan, yang mulia, harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan kedamaian yang kita bawa kepada sesama. Saya tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Cukup jika rakyat dan kerajaan ini tetap hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Meski begitu, raja merasa bahwa pengabdian Abu Nawas sudah sangat luar biasa, hingga ia memutuskan untuk memberikan sebuah penghargaan besar. Abu Nawas, yang dikenal sangat sederhana, menolak penghargaan yang bersifat materi. Yang mulia, ujarnya, saya hanya ingin satu hal, biarkan kerajaan ini selalu mengingat pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Itu sudah cukup bagi saya.
Raja pun menyetujui permintaan tersebut dan memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kebijaksanaan yang akan mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas kepada generasi mendatang. Sekolah itu diberi nama Sekolah Abu Nawas sebagai simbol penghargaan atas ajaran-ajaran bijaknya. Seiring bertahun-tahun berlalu, kerajaan terus berkembang dengan damai, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas tetap mengakar dalam kehidupan rakyat. Nama Abu Nawas pun menjadi legenda, dikenang sebagai penasihat yang tidak hanya mengatasi krisis ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menyatukan hati rakyat dalam cinta dan rasa saling menghormati. Kisahnya tidak hanya dikenang dalam buku-buku sejarah, tetapi juga dalam setiap diskusi rakyat, dari pasar hingga istana. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kebijaksanaannya, tetap hidup dalam ingatan sebagai seorang yang bukan hanya pintar dalam menghadapi masalah, tetapi juga dalam menumbuhkan rasa persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Pada akhirnya, ia mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa kemakmuran sejati bukan hanya soal kekayaan duniawi, tetapi juga keharmonisan dan kedamaian yang ada dalam hati setiap individu. Tamat. Abu Nawas, penasihat ekonomi yang selalu diandalkan raja. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang penasihat yang sangat terkenal, Abu Nawas. Ia dikenal bukan hanya karena kecerdasan dan kelihayannya dalam memecahkan masalah, tetapi juga karena kepribadiannya yang cerdik dan humoris. Meskipun begitu, Abu Nawas memiliki sisi lain yang lebih dalam, yaitu kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi kerajaan. Suatu hari, raja mendengar bahwa perekonomian kerajaan sedang mengalami penurunan. Rakyat mulai merasakan kesulitan, dan para pedagang mengeluh tentang pengurangan perdagangan. Sang raja pun merasa khawatir, karena kemakmuran kerajaan bergantung pada kelancaran ekonomi. Tak ada yang lebih diandalkan selain penasihatnya yang paling bijaksana, Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas untuk membahas keadaan ekonomi tersebut. Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan agar perekonomian kerajaan kembali berkembang? Tanya raja dengan penuh harap. Abu Nawas, yang selalu tampak tenang dalam setiap situasi, berpikir sejenak. Yang mulia, masalah perekonomian ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, distribusi, dan kebijakan yang tepat. Satu hal yang harus kita lakukan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Raja mendengarkan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, cobalah untuk memberi insentif kepada para pedagang dan petani. Buat kebijakan yang memudahkan mereka dalam menjalankan bisnis mereka, dan lihatlah bagaimana perekonomian akan kembali pulih. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas tak hanya memberikan solusi yang biasa. Ia dikenal dengan cara-cara yang tak terduga dan penuh trik. Sebagai contoh, ia meminta agar kerajaan membuat pasar besar yang diisi dengan berbagai barang dari luar negeri. Namun, pasar tersebut tidak dimaksudkan untuk benar-benar berjualan, melainkan untuk memberikan kesan adanya kemakmuran yang melimpah. Dengan begitu, para pedagang merasa tertarik dan datang ke pasar itu, bahkan jika mereka tidak membeli banyak. Pada saat yang sama, Abu Nawas menyarankan agar raja menggelar sebuah pesta besar yang meriah di istana. Namun, pesta ini bukan untuk menunjukkan kemewahan, melainkan untuk memperlihatkan solidaritas antara raja dan rakyatnya. Semua lapisan masyarakat diundang, dari bangsawan hingga rakyat biasa. Di tengah pesta itu, Abu Nawas mengingatkan raja bahwa kekayaan sejati terletak pada kebersamaan dan kerjasama. Dengan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bersama mereka dalam kesulitan, mereka akan merasa dihargai dan lebih bersemangat untuk bekerja keras, kata Abu Nawas. Sementara itu, dengan cerdiknya, Abu Nawas juga mendorong agar pajak yang dikenakan kepada rakyat tidak terlalu memberatkan. Sebaliknya, ia mengusulkan pajak yang lebih ringan untuk para pedagang dan petani, dengan catatan mereka harus menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh pasar. Dalam waktu singkat, perekonomian kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pedagang mulai berdatangan, pasar pun ramai, dan para petani merasa lebih lega karena mereka dapat menjual hasil bumi mereka dengan harga yang lebih baik. Raja sangat terkesan dengan hasil yang dicapai Abu Nawas. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang luar biasa. Bagaimana engkau bisa berpikir begitu cepat dan tepat dalam mengatasi masalah ini? Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, Yang mulia, semua ini hanya hasil dari memahami apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat. Jika rakyat merasa dihargai dan diberdayakan, maka mereka akan bekerja keras untuk kemakmuran bersama. Kebijaksanaan Abu Nawas semakin diakui oleh banyak orang. Raja tidak hanya mengandalkannya dalam masalah ekonomi, tetapi juga dalam banyak urusan kerajaan lainnya.
Abu Nawas menjadi penasihat yang selalu diandalkan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dengan humor dan kecerdikannya, ia membawa banyak perubahan positif bagi kerajaan dan rakyatnya. Suatu hari, raja kembali menghadapi sebuah krisis. Kali ini bukan soal perekonomian, tetapi tentang kelangkaan air yang terjadi di kerajaan. Sungai yang biasa digunakan untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari mulai surut, sementara musim kemarau yang panjang tak kunjung berakhir. Rakyat pun mulai kelaparan dan kebingungan. Keadaan ini memprihatinkan sang raja, karena tanpa air, tak ada lagi kehidupan yang dapat bertahan. Tanpa menunggu lama, sang raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kerajaan kita sedang dilanda masalah besar. Sungai-sungai mulai kering, dan musim kemarau tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan agar rakyat kita tidak kelaparan? Tanya raja dengan wajah cemas. Abu Nawas mendengarkan keluhan raja dengan seksama, namun seperti biasa, ia tidak langsung memberikan jawaban biasa. Ia berpikir sejenak, seolah merenung, sebelum akhirnya mengusulkan solusi yang mengejutkan. Yang mulia, kita harus memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang tidak biasa. Kita perlu memperlihatkan bahwa kita memiliki sumber daya yang tidak terbatas, meskipun kenyataannya kita tidak memilikinya. Raja yang kebingungan memandang Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas menjelaskan, kita akan membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan solusi untuk krisis air ini, meskipun sebenarnya kita belum bisa menemukan sumber air yang cukup. Ciptakan sebuah sistem distribusi air yang terlihat efektif, meskipun sesungguhnya hanya memberikan sedikit air kepada setiap rumah tangga. Dengan wajah yang mulai terlihat serius, Abu Nawas melanjutkan, kita akan membangun saluran air yang tampaknya mengalir deras menuju kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Tapi, yang lebih penting, kita harus menyiapkan cerita yang menarik, agar rakyat percaya bahwa bantuan air ini datang dari sumber yang sangat berharga. Raja yang awalnya ragu mulai mengerti maksud Abu Nawas. Kau ingin kita membangun harapan di hati rakyat, meskipun tidak ada banyak air yang kita miliki. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali, Yang Mulia. Jika kita bisa membuat rakyat percaya bahwa kita telah menemukan jalan keluar, mereka akan merasa tenang dan mampu menghadapi kesulitan ini dengan kepala tegak. Dan dalam proses itu, kita juga harus memberikan mereka rasa memiliki, bahwa mereka adalah bagian dari solusi, bukan hanya penerima bantuan. Dengan strategi tersebut, Raja memerintahkan pembukaan saluran air dan distribusi yang tersembunyi, di mana sedikit air disalurkan untuk menciptakan kesan keberhasilan. Abu Nawas memimpin dengan penuh cerdik dalam merancang sistem distribusi yang rapi, memastikan bahwa setiap desa dan kota mendapatkan bagian yang tampaknya cukup banyak. Di setiap tempat yang disinggahi, Abu Nawas mengumpulkan rakyat dan memberikan pidato yang penuh semangat, menyatakan bahwa dengan kerjasama, masalah air akan segera teratasi. Namun, Abu Nawas juga menyarankan raja untuk memberi insentif kepada para petani dan pedagang yang menjual air. Mereka harus merasa bahwa mereka turut berperan dalam solusi ini. Sebagai tambahan, Abu Nawas mengusulkan agar pemerintah memberikan sedikit subsidi bagi rakyat yang terpaksa membeli air dari pasar. Tindakan ini akan memberikan efek psikologis bahwa meskipun air sulit didapat, kerajaan tetap ada untuk mendukung rakyatnya. Tak lama setelah itu, meskipun air yang sebenarnya mengalir sangat terbatas, hasil dari pembagian yang terkoordinasi dengan baik membuat rakyat merasa ada sedikit harapan. Mereka melihat ada distribusi air yang berjalan, dan meskipun sedikit, mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pun terjaga, dan ketenangan perlahan merasuk kembali ke hati mereka. Beberapa bulan kemudian, cuaca mulai berubah. Hujan turun dengan deras, mengisi kembali sungai-sungai yang sebelumnya kering. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap mempertahankan taktik yang telah ia jalankan. Air yang semula langka kini melimpah, dan rakyat melihat bahwa kerajaan mereka telah berhasil melewati masa sulit itu. Raja, yang sangat terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, memanggilnya kembali ke istana. Abu Nawas, engkau memang penasihat yang tak tertandingi. Bagaimana caramu melihat begitu jauh ke depan, selalu memiliki solusi untuk setiap masalah yang datang? Abu Nawas tersenyum tipis. Yang mulia, sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada kepercayaan rakyat. Jika mereka merasa diperhatikan, mereka akan mampu bertahan menghadapi apapun. Kadang, bukan solusi yang paling canggih yang dibutuhkan, tetapi keyakinan bahwa mereka sedang bergerak menuju harapan. Raja terdiam sejenak, menyadari bahwa tidak hanya kecerdikan Abu Nawas yang membuatnya menjadi penasihat terbaik,
tetapi juga kemampuannya dalam melihat sisi manusiawi dari setiap masalah yang dihadapi. Dengan itu, Abu Nawas semakin dikenal bukan hanya sebagai penasihat ekonomi, tetapi juga sebagai seorang yang memahami kedalaman hati rakyat. Ketika musim hujan mulai berakhir dan kerajaan kembali memasuki musim panas, Abu Nawas menghadapi tantangan baru yang lebih besar. Raja datang dengan masalah yang lebih kompleks, yang kali ini bukan hanya soal krisis sumber daya alam atau keuangan, tetapi masalah moral yang mengganggu kestabilan sosial. Keberagaman budaya dan agama yang ada di kerajaan mulai menimbulkan ketegangan antara berbagai kelompok. Meskipun sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan damai, kini perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan yang mengancam persatuan rakyat. Raja memanggil Abu Nawas untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Abu Nawas, kerajaan kita sekarang menghadapi ketegangan yang serius. Rakyat kita, yang sebelumnya hidup damai, kini mulai terbagi. Mereka berbicara tentang perbedaan budaya dan agama. Bagaimana kita bisa memulihkan kedamaian di antara mereka? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, merenung sejenak sebelum akhirnya memberikan jawaban yang tidak terduga. Yang mulia, masalah ini lebih dalam dari yang kita bayangkan. Ini bukan hanya soal perbedaan agama atau budaya, tetapi soal rasa takut dan ketidakpastian. Rakyat takut akan kehilangan identitas mereka, takut akan perpecahan yang bisa merusak keharmonisan. Kita harus membuat mereka merasa bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Raja mendengarkan dengan serius, namun masih merasa ragu. Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Apa solusi yang dapat menyatukan mereka? Abu Nawas kemudian memberi ide yang sederhana namun penuh makna. Kita akan menyelenggarakan sebuah festival besar yang merayakan keberagaman. Kita akan mengundang setiap kelompok untuk menunjukkan budaya mereka, berbagi cerita, makanan, dan tradisi mereka. Kita akan menciptakan sebuah suasana di mana setiap orang merasa bangga dengan warisan mereka, tetapi juga merasa terhubung dengan yang lain melalui perayaan bersama. Raja terkesan dengan ide tersebut, namun juga merasa sedikit khawatir. Tapi bagaimana jika ini justru memperburuk ketegangan yang ada? Jika perbedaan terlalu ditekankan, bukankah itu akan semakin membedakan kita satu sama lain? Abu Nawas tersenyum, justru dengan merayakan perbedaan, kita bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri. Ini akan menjadi kesempatan bagi setiap kelompok untuk merasa dihargai, namun juga untuk melihat bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Raja, meskipun masih ragu, memutuskan untuk mengikuti saran Abu Nawas. Festival besar itu pun diselenggarakan dengan meriah. Di setiap sudut kota, tenda-tenda berwarna-warni didirikan, masing-masing mewakili berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di kerajaan. Setiap kelompok memamerkan kebudayaan mereka melalui tarian, musik, pakaian, dan makanan khas. Rakyat datang dari seluruh penjuru kerajaan, mengunjungi stan yang berbeda, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Yang lebih mengejutkan, Abu Nawas juga meminta agar acara ini tidak hanya diisi dengan pertunjukan budaya, tetapi juga dengan sesi diskusi di mana pemimpin dari setiap kelompok bisa berbicara tentang nilai-nilai yang mereka pegang, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, diharapkan setiap kelompok bisa saling mendengarkan dan memahami satu sama lain, daripada saling mencurigai. Hari pertama festival berjalan dengan penuh keceriaan. Rakyat tampak senang melihat keragaman yang ada, dan banyak yang merasa bangga dapat berbagi budaya mereka. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah saat para pemimpin kelompok berkumpul dalam sesi diskusi. Mereka mulai berbicara tentang kesulitan yang mereka hadapi, tentang perasaan ketakutan akan perubahan, dan tentang bagaimana mereka semua sebenarnya memiliki banyak kesamaan dalam cara mereka memandang kehidupan dan harapan untuk masa depan. Abu Nawas, yang memimpin diskusi, dengan bijaksana menuntun percakapan agar tetap fokus pada hal-hal yang bisa menyatukan, bukan yang memisahkan. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun mereka berbeda, mereka semua adalah bagian dari satu kerajaan yang harus saling mendukung. Kita tidak akan pernah bisa menjadi satu jika kita terus-menerus melihat perbedaan kita. Tetapi jika kita fokus pada persamaan kita, pada nilai-nilai yang menyatukan kita sebagai umat manusia, kita akan menemukan jalan menuju perdamaian. Hari demi hari, festival itu semakin memperlihatkan hasil yang positif. Ketegangan mulai mereda, dan semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan damai.
Bahkan, banyak yang mulai berteman dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, berbagi cerita, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Pada akhir festival, Raja merasa sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Rakyatnya, yang sebelumnya terpecah, kini kembali bersatu. Mereka merasa bahwa keberagaman mereka bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan dan dihargai. Sang Raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk mengucapkan terima kasih. Abu Nawas, engkau telah berhasil menyatukan rakyat kita. Tidak hanya dengan kecerdikanmu, tetapi juga dengan hatimu yang penuh kebijaksanaan. Apa yang engkau lakukan lebih dari sekadar merayakan budaya, engkau merayakan kemanusiaan. Terima kasih atas semua yang telah engkau lakukan untuk kerajaan ini. Abu Nawas tersenyum lembut, Yang Mulia, kekuatan sebuah kerajaan terletak pada bagaimana rakyatnya saling mendukung. Ketika kita merayakan perbedaan kita, kita sebenarnya sedang membangun kekuatan yang jauh lebih besar. Karena, pada akhirnya, kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan kata-kata itu, Abu Nawas kembali menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak hanya terletak pada kecerdikan atau kemampuan untuk mengatasi masalah, tetapi juga pada kemampuan untuk menyatukan hati dan pikiran rakyat demi mencapai kedamaian dan kemakmuran bersama. Seiring berjalannya waktu, kerukunan yang terjalin di antara rakyat semakin menguat. Ketegangan yang sempat mengancam kestabilan kerajaan perlahan menghilang. Setiap kelompok, yang dulu merasa terasingkan, kini mulai berbagi kebanggaan terhadap identitas mereka dan merayakan keberagaman sebagai sebuah kekuatan, bukan sebagai pemisah. Abu Nawas, dengan segala kebijaksanaan dan kecerdikannya, tetap menjadi penasihat yang paling dihormati, bukan hanya oleh raja, tetapi juga oleh rakyatnya. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai tenggelam, raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk berbicara. Abu Nawas, kata raja dengan penuh rasa hormat, kerajaan kita kini kembali aman dan damai. Rakyat hidup dalam kedamaian, dan perekonomian juga mulai berkembang pesat. Aku merasa bahwa tanpa dirimu, semua ini tidak akan terjadi. Abu Nawas, yang selalu tampil dengan senyum bijak, hanya berkata dengan rendah hati, Yang Mulia, segala yang baik datangnya dari Tuhan, dan rakyatlah yang membuat perubahan ini. Saya hanya berusaha memberikan sedikit petunjuk di jalan yang sudah mereka tentukan. Raja tersenyum, kau terlalu merendah, Abu Nawas. Engkau bukan hanya penasihat, tapi guru bagi kami semua. Tidak hanya soal ekonomi atau krisis, tetapi tentang bagaimana kita seharusnya hidup bersama, saling menghargai dan mendukung. Aku ingin agar seluruh kerajaan mengingat jasa-jasamu. Abu Nawas kemudian berkata dengan penuh ketulusan, Yang Mulia, harta yang paling berharga bukanlah emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan kedamaian yang kita bawa kepada sesama. Saya tidak menginginkan pujian atau penghargaan. Cukup jika rakyat dan kerajaan ini tetap hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Meski begitu, raja merasa bahwa pengabdian Abu Nawas sudah sangat luar biasa, hingga ia memutuskan untuk memberikan sebuah penghargaan besar. Abu Nawas, yang dikenal sangat sederhana, menolak penghargaan yang bersifat materi. Yang Mulia, ujarnya, saya hanya ingin satu hal, biarkan kerajaan ini selalu mengingat pentingnya kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Itu sudah cukup bagi saya. Raja pun menyetujui permintaan tersebut dan memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kebijaksanaan yang akan mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas kepada generasi mendatang. Sekolah itu diberi nama, Sekolah Abu Nawas, sebagai simbol penghargaan atas ajaran-ajaran bijaknya. Seiring bertahun-tahun berlalu, kerajaan terus berkembang dengan damai, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Abu Nawas tetap mengakar dalam kehidupan rakyat. Nama Abu Nawas pun menjadi legenda, dikenang sebagai penasihat yang tidak hanya mengatasi krisis ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menyatukan hati rakyat dalam cinta dan rasa saling menghormati. Kisahnya tidak hanya dikenang dalam buku-buku sejarah, tetapi juga dalam setiap diskusi rakyat, dari pasar hingga istana. Abu Nawas, dengan segala kecerdikan dan kebijaksanaannya, tetap hidup dalam ingatan sebagai seorang yang bukan hanya pintar dalam menghadapi masalah, tetapi juga dalam menumbuhkan rasa persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Pada akhirnya, ia mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa kemakmuran sejati bukan hanya soal kekayaan duniawi, tetapi juga keharmonisan dan kedamaian yang ada dalam hati setiap individu. Tamat.